Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda? Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman, kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Partij pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan
baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Apa itu pelajar Pancasila untuk siswa? Hai teman kece, mungkin sudah pernah dengar ya tentang pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah upaya dari Kemendikbud untuk membentuk manusia Indonesia yang unggul. Apa artinya unggul? Ya, unggul di sini artinya dari segi kompetensi nggak kalah saing dengan orang-orang luar negeri. Selain itu juga memiliki kepribadian Pancasila yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Lalu, gimana caranya bisa membentuk manusia yang unggul? Ternyata nggak cuma lewat teori seperti pelajaran agama atau PKN di kelas. Tapi pelajar Pancasila dilaksanakan lewat berbagai aktivitas positif di sekolah, rumah, dan masyarakat. Jadi yang ditekankan adalah berlatih menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari hingga menjadi bagian dari sikap hidup kita. Berikut 6 ciri atau sikap yang ingin dikembangkan dalam pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa artinya kita memahami dan menerapkan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan akhlak yang dimaksud ada 5, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Memang itu penting untuk punya ciri khas budaya sendiri. Tapi ada untungnya juga kalau kita berpikiran terbuka dengan adat dan cara berpikir orang-orang di luar negeri. Dengan begitu, kita bisa mengambil sikap-sikap dari luar yang positif, tapi jati diri kita sebagai bangsa yang berpancasila tetap dipertahankan. Kita hidup dalam masyarakat, jadi sudah sepantasnya kalau kita saling membantu, terutama yang menyangkut kepentingan bersama. Misalnya, kebersihan sekolah atau acara perayaan tetangga. Dengan membagi tugas, pekerjaan jadi terasa lebih ringan dan cepat selesai. Ini artinya kita nggak perlu dipaksa untuk belajar dan meningkatkan kemampuan kita. Dari dalam diri kita sendiri, sudah ada keinginan dan motivasi untuk maju. Kita tahu apa yang mau kita capai di masa depan, jadi kita akan disiplin diri untuk terus belajar dan berusaha untuk mencapainya. Untuk bisa bersaing di dunia nyata, kita perlu mengasah kemampuan untuk memecahkan masalah. Misalnya, kita tahu informasi apa yang harus dicari dan di mana mencarinya. Dan setelah informasi berhasil didapatkan, apakah sudah sesuai kebutuhan dan bisa dipercaya? Dengan begitu, kita bisa mengambil keputusan yang paling tepat berdasarkan informasi yang kita punyai. Seseorang dikatakan kreatif kalau mampu menciptakan gagasan, karya, atau tindakan yang orisinal. Artinya, murni dari diri sendiri atau dari yang sudah ada, tapi diubah sehingga sesuai kebutuhan saat ini. Kreasi ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar kita. Nah, itu dia 6 ciri pelajar Pancasila. Kalau begitu, apa ya contoh nyata dari pelaksanaan pelajar Pancasila? Pertama, kamu perlu tahu kalau membantu kamu mengembangkan ke-6 sikap tadi adalah tanggung jawab bersama. Memang, dengan pelajar Pancasila yang akan membuat rencana kegiatan kebanyakan adalah pihak sekolah, seperti kepala sekolah, guru, dan staf lainnya. Tapi nantinya ketika melaksanakan, banyak pihak lain yang akan terlibat juga, seperti orang tuamu dan masyarakat lewat komite sekolah misalnya. Nah, kamu sendiri punya peran penting nih. Apa ya peranmu di sini? Tentunya partisipasi acaranya dengan aktif. Contoh kegiatan yang mungkin dilaksanakan sekolahmu misalnya, kegiatan literasi sekolah misalnya pojok baca, ekskul misalnya pramuka, sepak bola, tata boga. Lomba, misalnya tari daerah, buat komik atau poster. Pagelaran, misalnya konser karawitan. Gotong royong, misalnya patroli keamanan sekolah. Jadi, kalau sekolahmu mengadakan acara-acara seperti ini, yuk ikutan ngeramein.
Semoga dengan rajin berpartisipasi seperti ini, kamu bisa jadi insan pelajar Pancasila yang unggul di masa depan. Terakhir nih, kakak mau tahu, apakah kamu menyambut baik adanya pelajar Pancasila? Kenapa? Isi ya di kolom komentar. Jangan lupa like dan share supaya teman-temanmu juga jadi ngerti.